dia menulis oleh guru kepada anaknya dalam bentuk surat, saya bacakan. Kau harus selalu ingat, walaupun manusia itu sesungguhnya tidak ada tanpa keterangan, tanpa keadaan, tanpa syarat-syaratnya, namun dia lebih primer, lebih agung mengatasi daripada hanya keterangan, keadaan ataupun syarat-syaratnya. Nilai-nilai bisa didudukkan pada tempatnya hanya oleh manusia. Tanpa manusia, keterangan, keadaan, dan syarat-syarat juga tidak ada. Dengan kata lain, ini semacam subjek yang dirumuskan oleh Descartes. Saya perlu tulis? Nggak usah ya? Perlu saya tulis? Jadi saya berpikir, maka saya yang pasti adalah saya. Dengan kata lain, manusia adalah subjek yang mengkonstitusikan dunianya, membentuk dunia. Itulah yang dipercaya oleh Pramudia Natur. Dan dia memang mengatakan bahwa dia menyukai pokok pikiran Teilhard de Chardin yang dikatakan sebagai kelanjutan Renaissance, humanisme, Aufklärung. Ia menyambutnya dengan antusias sebagai pembuka ingatan pada zaman kemenangan ilmu pengetahuan. Posisi manusia tidak terbantah. Pramudia mengatakan dunia telah dibangun oleh manusia dengan kemampuannya yang terbaik, yang maksimum. Adalah munafik mengajarkan tentang ketidakmampuannya, kekecilannya, ketiadaartiannya. Mereka yang mengajarkan kebesaran Tuhan melalui kekecilan manusia jelas adalah anti kebudayaan, anti peradaban, tidak perlu didengarkan. Pramudia tidak sendiri, dan dia memang bukan hanya mengagungkan manusia seperti itu, tapi dia menganjurkan manusia yang rasional. Dalam satu esai, dia pernah mengatakan bahwa kita harus rasional, dan saya kira itu yang dikatakan juga dalam beberapa tempat, di beberapa wawancara juga. Itu dalam hal itu dia tidak sendiri. Saya mengutip saya ceritakan sedikit dengan Pram. Pram itu pernah mengadakan latihan patirogo, latihan yang diajarkan ibunya kepadanya, yang menyebabkan dia seolah harus menemukan hidup di dalam suatu yang disebut pulau mistikum, di mana Gusti dan hamba menjadi satu, manunggaling kawula Gusti atau dunia mistika. Tapi tafsir Pram berbeda dengan tafsir kaum sufi, di mana manusia lebur dalam bersama dengan Tuhan, tapi manusia mengambil alih sebagai pusat. Dan pulau itu bisa dihadirkan menurut kata Pram dengan kekuatan rasio. Dalam satu wawancara di Time Magazine tahun 1988, yang berkata bahwa mistik Jawa terlalu diromantisir oleh orang-orang. Dia mengatakan, daripada demikian, mari kita jadi rasional. Menjadi rasional itu juga yang dianjurkan oleh Syahrir di tahun 1936 ketika dia dibuang di Bandanera. Sebenarnya Syahrir tokoh yang menarik karena dari semua tokoh yang saya baca pemikirannya, dia satu-satunya yang mengenal Freud dan mengagumi Nietzsche. Dua pemikir yang tidak begitu cocok dengan rasionalisme. Tapi seperti juga banyak para pemimpin Indonesia dan intelektual Indonesia yang terbentuk oleh pendidikan kolonial, Syahrir menulis tentang perlunya keseimbangan, nussurheit, kematangan, dan juga sakleheit, kelugasan. Jadi tidak
tidak KKN, tidak dan sebagainya, tidak punya tugas berpertimbangan rasional. Karena di sanalah masyarakat bisa dibentuk. Masyarakat tidak dibentuk oleh pikiran-pikiran yang kacau dan anarkis, bohemian, tapi pikiran yang sakral, tugas berperhitungan, menghitung dan bagus dan sebagainya. Dan saya kira itu yang menjadi umum, pemikiran umum dari para pemikir Indonesia di awal abad ke-20. Tan Malaka dalam Majid bahkan mengatakan bahwa Majid sama sekali berlawanan dengan ketimuran. Baginya ketimuran digembar-gemborkan lebih dari semestinya. Seperti tadi Pram mengejek atau mengecam peromantisan mistik Jawa, Tan Malaka mengecam gembar-gembor tentang ketimuran lebih dari semestinya. Baginya segala yang berhubungan dengan mistika, kegaiban, dan apapun yang datangnya dari timur ini salah, karena baginya tidak ada yang gaib di dunia. Semua sudah diketahui. Pengetahuan tidak akan habis-habis dan tidak boleh habis. Demikianlah juga pengetahuan baru menimbulkan persoalan baru terus-menerus. Tetapi persoalan baru ini akan terus-menerus pula bisa diselesaikan. Harus dikatakan di sini bahwa pemikiran Tan Malaka mendapat sumbangan besar bahkan didasari oleh Marxisme. Marxisme memberi sumbangan yang sangat sentral dalam dorongan ke arah pembebasan dan modernisasi yang melawan ketimuran. Sosialisme bukan saja menjanjikan emansipasi dari kapitalisme dan imperialisme, namun juga membawa suara aura modern ke dalam dunia modern, ke dalam pemikiran. Itu sebabnya ada sesuatu yang agak aneh dalam pemikiran Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa subjek dari revolusi, dari pergerakan daripada masyarakat, dari keadaan sosial yang harus diubah adalah kaum marhen. Marhen itu bukan buruh, karena di Indonesia buruh dalam industri masih sedikit, masih lemah karena belum ada industrialisasi. Tapi kaum miskin, terutama petani, yang hanya punya alat produksi yang minimum, cangkul misalnya, terus petak tanah yang mungkin tidak begitu berarti, itu yang disebut marhen. Kalau proletariat tidak punya alat produksi sama sekali. Nah, tapi Bung Karno mengatakan dalam suatu tulisan di tahun 1933 bahwa peranan kaum proletar besar sekali dan mungkin dan lebih besar dari kaum marhen dalam perubahan masyarakat, dalam revolusi, dalam pembebasan. Bung Karno mengatakan inilah mengapa demikian. Dia menjelaskan inilah yang saya sebutkan modern. Inilah yang bernama rasional. Sebab kaum proletarlah yang kini lebih hidup di dalam ideologi modern. Kaum proletarlah yang sebagai klase lebih langsung terkenal dan familiar oleh kapitalisme. Kaum proletarlah yang lebih mengerti alam segala-galanya, kemodernan, nasionalisme, dan sosiodemokrasi. Mereka lebih selaras zaman, mereka lebih nyata pikirannya, lebih konkret. Sedang bagi Bung Karno, kaum tani adalah umumnya masih hidup dengan satu kaki di dalam ideologi feodalisme, hidup di dalam angan-angan mistik yang melayang-layang di atas awan-awan. Jelas ini adalah pengaruh Marxisme yang sangat kuat, karena bagi Marx kaum proletar yang merupakan dia orang Eropa dengan masyarakat industri dan melihat proletariat bukan petani sebagai subjek yang lahir dari penindasan. Nah, Marx bahkan mengatakan satu kata yang terkenal tapi tidak jarang dikemukakan di Indonesia mengenai kebodohan pendusunan, dalam bahasa Inggrisnya rural idiocy. Karena bagi Marx ya petani itu bukan ya orang-orang yang seperti dikatakan tadi, yang tidak
yang terbongkar